Dan saudara, untuk mengulas peluang dan juga penampilan timnas U24 Indonesia di Asian Games 2023 yang berlangsung di Guangzhou, Tiongkok, saudara, kita sore ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola, ada M. Kusnaini. Bung Kus, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, Nilu. Sehat-sehat selalu. Ya, jadi Bung Kus, kalau melihat penampilan timnas U24 tadi malam yang awalnya ini kan sempat diragukan khususnya untuk lini depan, bagaimana Anda melihat, Bung? Iya, ini agak bisa dibilang penyakit lama timnas ya di berbagai kelompok umur, bahkan tim senior. Kalau pertandingan pertama itu selalu mainnya kurang tenang, udah kehilangan bola, seperti kurang nyaman mainnya gitu ya. Dan itu terjadi di babak pertama. Lini tengah kita kurang berani pegang bola, kurang berani memainkan bola, sehingga ketika pegang bola maunya buru-buru dilepas ke depan. Itu yang membuat serangan-serangan kita jadi banyak mudah dipatahkan oleh para pemain lawan ya. Ditambah lagi dalam pertandingan pertama kita memang Titan Agung tidak bermain sesuai dengan harapannya. Sepertinya masih agak kurang bisa memainkan peran sebagai seorang target man. Di situ terasa bahwa kita memang kehilangan Ramadan Sananta. Untungnya di babak kedua, Coach Indra saya pikir melakukan perubahan strategi yang baik dengan menarik keluar Titan Agung dan memainkan Egy sebagai false nine atau sebagai striker palsu ya. Dan strategi tersebut terbukti mampu memecahkan strategi middle block yang diterapkan oleh para pemain Kyrgyzstan. Jadi middle block yang sangat efektif di babak pertama, di babak kedua menjadi tidak terlalu efektif karena pemain kita dengan memainkan Egy justru banyak melakukan serangan balik dan memulainya dari sayap. Tidak ada lagi pemain yang dituju di tengah karena Egy bergerak cukup dinamis ke kiri ke kanan membuka ruang, dan itu yang membuat pertahanan Kyrgyzstan akhirnya kecolongan oleh gol yang dibuat oleh Ramai Rumakik. Nah, sesudah mereka kecolongan satu gol itu, Kyrgyzstan seperti halnya kita, pemainnya banyak yang kurang berpengalaman, tidak tahu bagaimana cara keluar dari kesulitan. Disitulah kemudian Hugo Samir memanfaatkan situasi untuk mencetak gol kedua yang bisa dibilang kill the game. Oke, tapi Bungkus, kalau Anda melihat performa dari Ramai Rumakik dan juga Hugo Samir, bagaimana Anda melihat mereka di posisi lini depan ini? Ya, dalam strategi permainan 4-3-3 yang dikembangkan oleh Indra Safri, pemain sayap itu kunci. Karena serangan-serangan kita selalu bertumpu kepada permainan sayap. Nah, di babak pertama, Egy Maulana yang main di sayap kanan maupun Ramai Rumakik di sayap kiri agak kurang mampu berkembang karena strategi middle block dari para pemain Kyrgyzstan mampu membuat bola dari pemain tengah kita tidak bisa mengalir sampai ke sayap. Bola diputus terus oleh mereka. Dan itu yang membuat Egy tidak efektif. Begitu juga dengan Ramai Rumakik di babak pertama tidak efektif. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di babak kedua menjadi lebih efektif ketika Egy yang main sebagai striker, sebagai false nine, dan Egy pintar menempatkan diri mencari ruang yang membuat Ramai bisa mendapatkan space untuk masuk ke pertahanan lawan, yang membuat sisi kanan juga lebih hidup karena di sisi kiri ada Doni yang juga bermain cukup baik membantu pertahanan. Oke, jadi kalau Anda melihat ini jadi hal yang bagus ataukah kemudian banyak hal yang harus diperbaiki untuk bisa mendapat peluang menang begitu, lolos dari grup F? Masih banyak yang harus diperbaiki. Nomor satu adalah bagaimana kita mendapatkan pemain yang tepat untuk bermain di posisi nomor 9. Sekarang belum? Agung di pertandingan pertama Titan Agung bermain belum sesuai harapan ya, masih demam panggung. Di babak kedua Egy pun sebagai pemain nomor 9 menjadi tidak efektif ya, karena seperti yang saya bilang dia bukan karakter nomor 9, dia nomor 10 atau bahkan nomor 7. Nah, cuma untungnya kemarin seperti yang saya bilang, perhatian lawan banyak tertuju kepada Egy. Pada saat itulah Ramai Rumakik berhasil mencuri peluang, termasuk Hugo Samir melalui serangan balik cepat dari sisi sayap. Nah, ini yang harus terus diperbaiki oleh Coach Indra, bagaimana strategi 4-3-3 ini bisa berhasil kalau kita punya striker yang kuat pegang bola, menjadi pemantul bola. Serangan dari sayap itu kalau dalam strategi 4-3-3-nya Coach Indra akan diakhiri dengan sebuah cutback ke dalam kotak penalti. Di situ dibutuhkan striker yang kuat. Oke, Bungkus, bagaimana Anda melihat peluang timnas lawan Taiwan dan juga Korea Utara? Saya pikir China Taipei meskipun sudah melakukan perubahan pemain ya, berbeda dengan pemain U23 yang sebelumnya sempat dibantai oleh timnas U23 kita, materinya tidak terlalu banyak berubah ya, masih mengandalkan pemain-pemain dari kampus ya, dari NTUS maupun dari kampus yang lain ya, termasuk dari klub-klub lokal seperti Hang Yuen, Futuro. Jadi materinya kalau saya lihat di pertandingan pertama menghadapi China Taipei, menghadapi Korea Utara itu tidak terlalu bagus juga. Harusnya sih secara teori kita bisa mengalahkan China Taipei di pertandingan kedua nanti. Oke, baik, Bung. Bahkan menurut saya menghadapi Korea Utara pun
pemain kita punya kemampuan. Ya, Bungkus. Baik. Bungkus Naini, pengamat sepak bola. Ini sepertinya ya. Terima kasih Bungkus atas tadi ada sempat kita masalah dengan audio, tapi terima kasih Bungkus atas pandangan Anda di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu.